Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi dengan saya Zakaria Ismail. Pada video kali ini saya akan bahas telaah tentang kuliah itu penting atau tidak. Teman-teman mungkin sudah menonton video atau mendengarkan atau menyimak penjelasan dari video ini atau dari video ini tentang alasan kuliah itu tidak penting. Nah, kalau teman-teman belum pernah menontonnya, saya akan bagikan linknya di deskripsi video ini. Tidak hanya dua video itu, ada banyak konten kreator yang membagikan pengetahuannya tentang kuliah itu penting atau tidak. Dan tentunya dia menginspirasi bagi penontonnya. Namun pada video ini, saya tidak akan menjelaskan alasan apapun mengenai kuliah itu penting atau tidak. Tapi saya lebih menelaah dari segi kuliah, hubungannya dengan penting dan tidak penting ini. Tujuannya untuk apa? Supaya kita tidak terpengaruh oleh kata penting dan tidak penting. Karena yang lebih penting adalah kita tahu dulu dari mana dasarnya kata ini. Maka dari itu, beberapa menit ke depan kita akan bahas ini. Oke, yang pertama kata kuliah. Teman-teman, apa yang kamu pikirkan ketika mendengar kata kuliah? Ya, tepat sekali. Jadi yang kita pikirkan kalau kita mendengar kata kuliah, kita terarah ke hal lain. Apa itu? Tentang kampus, universitas, perguruan tinggi, bangku, kursi, dosen, buku, tugas. Banyak hal yang kita pikirkan kalau kita mendengar kata kuliah. Kenapa? Itu karena ada hubungannya kuliah dengan beberapa hal yang kita pikirkan itu. Kuliah itu terimplementasi di dalam kampus atau di dalam universitas atau perguruan tinggi. Nah, perguruan tinggi itu sendiri, teman-teman, merupakan alat. Jadi saya tegaskan perguruan tinggi itu adalah alat. Sama seperti negara. Negara itu alat. Nah, miniatur alat daripada negara ini adalah perguruan tinggi. Di sana tempat kita mengasah diri, ya, belajar tentang segala hal. Jadi kuliah itu kalau di SMA itu namanya kan kegiatan belajar mengajar. Di kampus itu kuliah. Jadi aktivitas kita belajar mengajar baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Itu namanya kuliah. Nah, satu kuncinya yang membedakan kuliah ini dengan belajar yang lain adalah kuliah itu formal. Nah, makanya dia ada di dalam perguruan tinggi. Ya, perguruan tinggi itu adalah formal. Jadi, kuliah itu, kesimpulannya kuliah itu adalah bagian dari perguruan tinggi yang merupakan alat. Ya, kita kunci kata itu. Yang kedua, penting dan tidak penting. Penting itu hubungannya kemana? Nah, penting itu hubungannya ke diri kita. Begitupun tidak penting. Tidak penting juga hubungannya kemana? Hubungannya ke diri kita. Apa ke diri kita itu? Adalah kebutuhan. Kebutuhan ini, teman-teman, itu berhubungan dengan penting. Contohnya begini. Uang, ya, itu kadang menjadi penting dan tidak penting. Kalau kita sekarang butuh sekali dengan uang, maka uang penting. Gitu ya. Jadi sederhana sekali logikanya. Kalau kita sekarang tidak butuh uang, maka uang tidak penting. Jadi sesederhana itu aja logikanya kalau tentang penting dan tidak penting. Nah, kembalinya ke kuliah. Kuliah
Penting atau tidak penting? Nah, hubungannya di mana? Hubungannya kembali ke diri kita. Kamu butuh atau tidak dengan kuliah itu? Kalau kamu butuh, maka kuliah penting. Kalau kamu tidak butuh dengan kuliah, dengan proses belajar di dalam miniatur negara yang bernama perguruan tinggi, maka kuliah itu tidak penting. Ngapain kuliah? Ya. Jadi jangan aneh-aneh di sini. Jangan terpengaruh dengan hal-hal yang orang bilang, "Oh, ngapain kuliah? Kuliah itu tidak penting." Kembalikan semuanya pada diri kita, ya. Pada apakah kuliah itu butuh, ya. Kita butuh atau tidak? Kemudian karena kita butuh, dia menjadi penting, teman-teman. Nah, kalau kuliah itu tidak penting, ya berarti kita tidak butuh. Sesederhana itu. Tapi problemanya, pikiran kita digiring ke hal lain. Kalau bicara kuliah, kalau bicara alasan kuliah begini, pikiran kita digiring ke hal lain. Contohnya, kamu kuliah itu penting karena kamu akan mendapat pekerjaan yang layak. Kamu akan dapat kesuksesan, ya. Kamu akan banyak orang kenalan. Jadi banyak hal. Kita ambil satu contoh adalah pekerjaan yang layak. Kita kuliah, kita butuh pekerjaan, bukan butuh kuliahnya. Kita butuh pekerjaan. Pekerjaan yang layak dengan gaji yang tinggi, lalu kita kuliah. Begitu selesai kuliah, ujung-ujungnya di dunia nyata ini, di luar kampus, kita tidak diterima di perusahaan manapun, dan betapa sulitnya cari kerja. Di sini kita menyalahkan siapa? Yang disalahkan adalah kuliahnya. Oh, ini bohong ini. Ternyata kuliah itu tidak penting. Buktinya, saya sudah kuliah, tapi tidak mendapatkan pekerjaan yang layak. Benar tidak? Kalau kamu di posisi itu, rubah pola pikirnya. Karena pola pikirnya kuliah itu bukan untuk pekerjaan yang layak. Kuliah itu menjadi penting karena kamu butuh. Untuk apa? Nah, kembali kepada dirimu. Salah satu contohnya, kamu ingin mengasah dirimu, membentuk karakter intelektual, spiritual, dan emosional kamu di dalam kuliah, ya kan? Di dalam aktivitas kuliah, baik itu di organisasi, di komunitas-komunitas kecil, atau di dalam ruangan bersama dosen. Di sanalah kamu terbentuk. Ya, kamu dituntut untuk mengerjakan tepat waktu dengan tugas yang ini dan itu. Ini membentuk kedisiplinan. Kamu dituntut untuk hadir tepat waktu, ini dituntut untuk kamu tertib. Jadi, kuliah itu formal, di dalamnya punya aturan-aturan yang diatur oleh pemerintah, yang kemudian itu termaktub di dalam sebuah sistem, yaitu sistem pendidikan yang formal. Jadi jangan terkooptasi atau jangan terpengaruh bahwa orang kuliah itu wajib sukses. Nggak ada ceritanya itu. Ya mungkin ada orang yang begitu kuliah, setelah kuliah dia mendapat pekerjaan yang layak. Tapi teman-teman, ada banyak orang yang kuliah, ujung-ujungnya setelah wisuda dia pengangguran. Jadi tidak ada hubungannya sukses, kaya, pekerjaan yang layak dengan kuliah. Catat itu. Saya ulangi, tidak ada hubungannya sukses, kaya, pekerjaan yang layak dengan kuliah. Jadi jangan membawa pola pikirmu ke arah sana. Sebab nanti ujung-ujungnya kamu menganggap orang yang kuliah itu tidak penting. Kenapa? Karena kuliah itu penting dan tidak penting, kembalinya kepada subjektivitas. Ya. Yang dalam diri seseorang, dia punya bakat misalnya, dia bakatnya merawat orang. Ya kita lihat, misalnya dia kedokteran, maka dia butuh satu sistem yang dimana mengatur dirinya, melatih dirinya, ya, membentuk karakternya, yang kemudian dia disebut sebagai
profesi tertentu, misalnya dokter. Maka dia butuh sekali kuliah itu. Nah, karena dia butuh, maka kuliah menjadi sangat penting. Tapi kalau bakat diri kita, kita tahu bahwa kita ini lebih cenderung ke arah menjahit misalnya, atau ke arah musik, maka cari sesuatu yang kampusnya itu membahas tentang musik, jurusannya jurusan musik. Jika tidak ada, dan di dunia perguruan tinggi tidak ada ini, berarti kamu tidak perlu kuliah. Ngapain? Karena tidak ada. Cari aja di luar lebih banyak misalnya, maka di luar lebih penting daripada di dalam kampus. Artinya, orang bisa katakan kuliah baginya tidak penting, karena tidak dia butuhkan. Nah, jadi yang saya tegaskan bahwa kuliah itu bagian dari alat hubungannya dengan kebutuhan. Ya, jika alat itu kita butuh, maka alat itu menjadi penting, dan jika alat itu kita tidak butuh, maka alat itu tidak akan menjadi penting atau tidak penting. Jadi pola pikirnya seperti itu. Maksud dari apa yang saya jelaskan tadi, teman-teman, supaya teman-teman baik yang belum masuk kuliah atau yang sudah masuk kuliah tidak terpengaruh dengan kata-kata orang mengenai penting dan tidaknya kuliah. Fokuslah pada kamu butuh kuliahnya dan proseslah dengan baik sesuai kebutuhanmu itu. Nah, kebutuhanmu itu sekaligus menjadi tujuan, menjadi target kamu sampai kamu selesai kuliah. Gitu caranya. Nah, pun yang belum kuliah, jangan juga terpengaruh sehingga karena ada orang yang menyatakan dalam konten kreatornya kuliah itu tidak penting, kamu tidak jadi kuliah. Nah, itu salah. Ini kesalahan berpikir. Saran saya kembali kepada bakatmu apa. Kalau kamu sudah mendapatkan bakatmu apa, cari sesuatu, cari wadah ya, yang mengarahkan dirimu untuk bisa lebih meningkat di situ. Jika di dunia perkuliahan menjadi wadahnya, maka kuliah penting bagimu. Jika kuliah itu bukan menjadi wadah untuk meningkatkan bakat yang kamu miliki sekarang, kuliah tidak menjadi penting. Oleh sebab itu, teman-teman, bagi kamu yang masih kuliah sekarang, tetap fokus pada kuliahmu. Karena kuliah itu proses, teman-teman. Nah, bagi kamu yang menganggap kuliah itu tidak penting, yaitu pilihan. Ya, bahwa memang bagimu itu kuliah tidak penting. Tapi bagi yang kuliah, tetap kuliah itu penting. Baiklah teman-teman, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa dimengerti dan dipahami. Jika tidak, silakan kritik saya. Akhir kalam, saya ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.